Halo teman-teman kelas 11, jumpa lagi dengan Pak Anggi dan kali ini kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya membuat diagram hasil spirometer gitu ya. Maka ini Pak Anggi tunjukkan dulu salah satu contoh diagram hasil spirometer ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang eh, ke atas itu menunjukkan volume paru-paru gitu ya. Lalu nanti ke kanan itu nanti akan menunjukkan fase dari pernapasan. Ini yang ditunjukkan dengan garis merah-merah ini. Ya. Jadi supaya teman-teman bisa memahami, sekali lagi ini yang ke atas adalah angka berapa volume paru-parunya dan yang garis merah ini menunjukkan fase pernapasan. Garis naik adalah inspirasi atau saat kamu hirup, lalu yang bawah itu adalah saat kamu ekspirasi. Ya. Mau itu pendek-pendek seperti ini atau panjang itu sama saja ya. Jadi saat ini panjangnya melekuk ke bawah, ini berarti saat ekspirasi. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita akan praktek untuk membuat diagram hasil spirometer. Oke, ini misalkan Panggit buatkan ya teman-teman ya diagram hasil spirometer yang kosongan gitu. Nah, kalau teman-teman disuruh membuat seperti ini, silakan teman-teman pastikan bahwa kamu membuat sesuai dengan skala yang tepat gitu ya. Nah, ini contoh yang Panggit buat. Nah, coba kita praktek ya, praktek. Pertama, untuk bisa membuat hasil diagram spirometer adalah teman-teman pastikan tahu besaran dari 4 volume udara pernapasan yang sudah dipelajari. Oke, jadi misalkan di sini diketahui volume tidalnya adalah 500 mili. Oke, lalu diketahui volume residu itu adalah 1000 mili. Oke. Nah, gini ya. Terus misalkan volume cadangan ekspirasinya misalkan 1500 mili dan VCI-nya misalkan atau volume cadangan inspirasinya adalah 2000 mili. Nah, begitu teman-teman. Oke. Jadi ini contoh. Satu, kamu sudah tahu besaran-besarannya gitu ya. Yang kedua, pastikan teman-teman bisa menentukan area masing-masing volume ini ke dalam diagram. Jadi dimasukkan. Nah, gimana caranya? Itu urut teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat yang ke atas itu adalah menunjukkan volume paru-paru dalam mili, ya, dalam satuan mililiter. Nah, kita lihat yang paling bawah dari titik 0 itu sebenarnya apa sih? Gitu ya. Jadi yang pertama area dari titik 0 itu adalah area volume residu teman-teman. Nah, di sini kita tahu bahwa besaran volume residu adalah 1000 ml. Maka ya dari 0 sampai 1000. Nah, di sini. Inilah area dari 0 sampai 1000 ini ya. Ini adalah area dari volume residu. Nah, supaya tidak keliru, mungkin kamu ya bisa sambil garis putus-putus gitu, nggak apa-apa. Ditandai dulu aja. Ya. Kalau yang dicontoh gambar tadi kan soalnya kan ini ya teman-teman ya. Bisa digradasi warna. Gitu ya. Nah, kalau kita mengerjakannya di kertas polosan putih ya, baiknya misalkan dikasih garis-garis seperti ini. Ya, jadi sepanjang inilah yang disebut sebagai VR, volume residu. Gitu, teman. Oke. Nah, ya kita akan coba atau gini aja. Ini nanti tidak nubruk ya, Pak. Kita hapus aja, tak majukan. Nah, kira-kira di sini aja. Biar kamu tahu bahwa inilah yang disebut sebagai volume residu. Ya, segini. Ini adalah volume residu. Nah, sekarang di atasnya volume residu itu apa ya areanya ya? Ya, yang di atas VR itu adalah area VCE, teman-teman. Di sini besarnya adalah 1500. Besarnya ya, 1500. Maka kita akan mulai menentukan area VCE, tapi bukan dari titik 0, melainkan dari titik paling atasnya si VR. Tadi VR-nya 1000. Maka saat ini VCE-nya besarnya 1500, ya kamu naikkan. Dari titik 1000 ditambah 1500 itu ada di titik mana sih? Oh, ternyata ada di titik 2500 gitu ya. Nah, maka ya sudah kamu tandai dulu areanya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai area VCE.
area VCE. Nah, setelah area VCE, itu area apa ya? Nah, berikutnya adalah area VT atau volume tidal. Besarnya 500. Kita mulai bergerak 500 itu dari titik 2500. Ya. Jadi 2500 tambah 500 adalah titik sampai titik 3000. Ya. Jadi VT itu ada di titik 2500 sampai 3000. Nah, ini adalah area VT. Nah, gini teman-teman ya. Inilah area dari VT, volume tidal. Oke, tinggal satu nih, yaitu VCI, volume cadangan inspirasi. Itu yang paling atas, yaitu besarnya adalah 2000 mili. Kita mulai dari titik 3000 naik 2000. Oh, berarti sampai titik 5000. Nah, disinilah teman-teman. Ya, batasnya. Gitu. Ya, jadi dari ini sampai nanti titiknya VT inilah si volume cadangan inspirasi. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah kamu tentukan area-areanya, sekarang kita gambar proses nafasnya. Ingat, kita biasanya untuk spirometer itu disuruh nafas biasa dulu. Ingat, kalau kita ambil dan hembus nafas biasa itu berarti kita ngambil yang tidal. Maka kita gambarkan di sini, pakai kasih warna yang berbeda aja ya, supaya kelihatan bagus, lebih mudah dipahami. Nah, misalkan ungu. Nah, kamu coba bayangkan teman-teman bahwa ini itu apa namanya? Kita ambil yang tidal dulu pergerakannya. Naik adalah hirup, ke bawah adalah hembus. Jadi hirup hembus yang pertama adalah yang tidal dari 2500, hirup sampai 3000, balik lagi ke 2,5, hembus. Hirup, hembus, gitu ya. Lalu hirup, tidal. Oh, maaf teman-teman, ini ke garis sendiri. Bangkit, hapus dulu ya. Oke, kita bangkit lagi. Jadi dari hembus tidal, lalu hirup tidal, tapi langsung sambung ke VCI. Jadi hirup VCI-nya, VT-nya sudah terhirup, lalu langsung ditarik sampai VCI. Maksimal, balik lagi. Dia hembuskan yang apa namanya? Sebentar teman-teman. Ini kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini tadi hembus yang maksimal turun. Ya. Aduh, ini kok keluar garis-garisnya terus ya. Gitu teman-teman. Ya. Jadi maaf ini terganggu, nggak tahu Panggit kenapa bisa keluar-keluar seperti itu sendiri. Pokoknya intinya ini tuh apa? Hembus, hirup, hembus. Nah, keluarkan sampai titik tidal. Begitu. Ini sampai ke titik maksimalnya ya. Jadi sampai sini. Coba Panggit ulangi lagi. Oke. Jadi ini tidal, hirup, hembus, lalu hirup sampai titik VCI. Ya, hirup maksimal sampai titik, lalu balik lagi. Gini. Jadi dia hembuskan VCI, lalu hembuskan yang tidal. Lalu ambil lagi nafas, hirup tidal, hembus tidal, lalu hirup tidal, lalu hembus yang tidal, lalu dia menghembuskan yang VCI. Ingat, VCI kan menghembuskan nafas atau sejumlah udara setelah kita menghembuskan yang tidal. Maka ini setelah tidalnya dihembuskan, langsung dilanjutkan dengan menghembuskan VCE sampai ke titik bawah. Nah, sampai ini terus balik lagi teman-teman. Balik lagi, mengisi VCE yang tadi hilang, lalu hembuskan hirup yang tidal, hembuskan lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Jadi lengkap teman-teman ya, bahwa VT-nya itu tergambarkan jelas 500, titik dari 500 sampai 3000. Lalu VCI-nya 2000 mili, kamu bisa melihat bahwa setelah kita ngambil yang tidal, langsung ngambil lagi sampai sebesar 2000 ya. 3000 sampai 5000 kan besarnya 2000.
gitu. Lalu di sini juga kita bisa melihat bahwa saat kita menghirup yang tidal, kita hembus tidal, lalu kita menghembuskan lagi VCE dari titik 2500 sampai 1000. Berarti tepat besarnya 1500 ya. Lalu menghirup lagi VCE yang hilang sekaligus mengambil yang tidal. Nah, seperti ini kira-kira. Yang VR saat ini tidak ada ini kan diagram pernafasan ya, teman-teman ya. Saat kamu menghirup dan menghembuskan. VR itu kan tidak terlibat dalam hirup atau hembus. Jadi ya benar, tidak tersentuh garis di sini. Ya, seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya kamu pun juga nggak perlu bingung. Semua kapasitas pun juga bisa nyambung di sini. Ya, coba kita buktikan. Bentar. Kalau mau melengkapinya lebih jelas lagi ya. Ini Pak hapus dulu ya besarannya ya. Karena sudah tergambarkan jelas di sana. Oke. Nah, tadi ini VCE-nya terhapus. Pak Oke. Ini ya VCE-nya tadi segini. Nah, di sini. Nah, ini kan sudah menunjukkan kapasitas juga, teman-teman ya. VCI tambah VT berarti segini ini. Gabungan VCI dan VT berarti ini adalah KI. Gitu loh. VCE dan VR. Oh, kamu tahu VCE sama VR. Oh, sorry, titiknya dari sini ya. VCE Oke. VCE sampai VR. Oh, ini tuh sebenarnya menunjukkan KRF, kapasitas residu fungsional. Gitu ya. Oh, mau garis KV, Pak. KV kamu tahu, dia VCI, VT, dan VCE. Gitu ya, yang terlibat ini dalam proses pernafasan. Tersentuh garis ungu, biru, dan hembusnya. Ya sudah, kamu garis saja. Dari sini sampai titik VCE-nya. Nah, di sini ya. Nah, itu adalah yang KV gitu, teman-teman. Nah, di sini. Itu adalah kapasitas vital. Oh, saya mau gambar yang kapasitas total, Pak. Ya sudah, berarti dari titiknya si dari titiknya si VCI paling atas ditarik sampai bawah ya, sampai VR. Nah, sekian ini. Nah, sampai titiknya sini. Nah, sini ya. Nah, itu adalah KT. Ya. Jadi dengan melihat saja dari diagram ini, kamu bisa baca, kamu bisa nentuin kok VC, VCI, VCE, VR-nya itu berapa. Sehingga kamu mau soalnya seperti apa, kalau kamu paham konsepnya, itu akan mudah. Gitu teman-teman. Thank you, semoga bisa dipahami dan membantu mudah belajar. Ketemu lagi besok ya. Thank you.